Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Mang Arul. Ini cuaca lagi sedikit panas banget nih teman-teman di sini. Dan saya memandikan sugar glider ini mumpung cuacanya lumayan panas. Jadi walaupun si sugar glider ini dimandikan, sepertinya dia akan merasa tidak terlalu dingin, agak sedikit hangat mungkin ya. Itu galak banget teman-teman. Dia padahal cakep banget. Itu Lucy atau Licky Stick. Dan ukurannya berbanding jauh dengan yang ini tuh. Dan ini sih saya udah memandikan. Ini bukan lagi mandiin ya teman-teman, lagi mengeringkan. Ini sudah saya mandikan. Itu pun sudah saya mandikan. Memandikannya soalnya saya menggunakan tangan, gak hanya nyemprot seperti musang di sini ya. Ini digosok-gosok terus pakai sabun juga biar wangi. Karena si sugar glider ini kalau gak dimandikan menurut saya sih agak sedikit bau. Bukan sedikit lagi, emang bau teman-teman. Dia bau pesing gitu. Dan yang itu sih belum saya keringkan. Mau saya keringkan pun agak ngeri teman-teman. Tadi pun pas saya mandikan pakai sarung tangan, ada sikit-sikit tuh kena tangan-tangan. Dia memang bener-bener jadi galak banget. Ini hampir sekitar 2 bulanan kayaknya nggak saya mandikan. Nah sekarang saya lagi gimana ya, lagi pengen lah pokoknya, lagi srek, lagi daek teman-teman. Kalau kata orang Sunda mumpung ker daek ya, mumpung ker daek, jadi kita mandikan teman-teman. Kita belum nambah lagi kalau sugar glider karena cuma sekedar untuk apa ya, untuk pengen-pengenan gitulah. Untuk pengen-pengenan, kalau beranak ya itu syukur juga. Nanti ini sepasang teman-teman. Ini mozaik yang masih yang dulu sih. Saya pernah update belum ya di YouTube ya. Lupa ya, pokoknya ini masih yang dulu. Ini mozaik head Lucy. Kalau yang ini Lucy ya teman-teman. Tuh dia berisik banget. Nah itu kalau galak kayak gitu, dia galak banget. Kalau nggak galak pun sih gitu biasanya kalau di kandang, cuma kerabing doang. Tapi yang itu sebetulnya galak banget teman-teman, bener galak. Itu mah galaknya beneran, bukan hanya kerabing doang. Biasanya si sugar glider kalau di kandang kayak gitu di fan. Nah ini nih, kalau disatuin ini agak sedikit kayaknya berantem deh. Kalau yang ini sih enggak, ini friendly. Ini kemarin 2 bulan ke belakang gak dihandle pun ya karakternya tetap aman-aman aja sih. Nih saya cara ngeringinnya seperti ini ya. Saya nggak menggunakan headlayer atau headlayer namanya teman-teman. Pokoknya saya nggak menggunakan pengering rambut itu. Saya cuma menggunakan lap yang kainnya baju gini lah nih, Combat 30S atau apalah pokoknya lap kayak gini teman-teman. Lap dari baju. Nih yang bahannya, pokoknya bahannya bahan kaos gitu. Bahan kaos, jadi dia enak keringnya tuh. Ini baru beberapa menit tuh udah kayak gini. Ada kali sekitar 4 menitan nih. 4 menit 3 menitan lah teman-teman. Dia udah lumayan mau kering gini tuh. Dan kalau sudah gini biasanya saya tinggal pakai ini tisu. Tisunya tisu kering lah tentunya, orang ini lagi ngeringin. Dan ini mandiinnya saya tadi saya kan udah bilang bukan mandiin cuma pakai tisu basah ya. Soalnya kan banyak banget teman-teman sugar glider itu biasanya dimandiinnya hanya pakai tisu basah. Kalau saya ini benar-benar mandi air pakai sabun juga. Pokoknya menurut saya kalau menggunakan tisu basah itu gimana ya, saya kurang senang wanginya sih. Saya kurang senang wanginya, terus kebersihannya juga enggak 100%. Kalau dibandingkan pakai air seperti ini kan enak tuh, jadi benar-benar bersih teman-teman. Tapi sepertinya kalau teman-teman mengeringkannya dengan head layer itu tadi akan cepat kering sih. Kalau saya sih menggunakan lap-lap doang gini ya, manual aja. Yang ini gede banget loh. Ini pertumbuhannya sangat betul-betul kelihatan banget teman-teman. Dan ini mulai nggak bisa diam nih, karena memang jarang dihandle sih. Tapi kalau dihandle lagi ini kayaknya mantep banget, karakternya bisa bonding juga. Karena memang si yang mozaik ini dia karakternya enak banget teman-teman. Gak kayak yang putih itu tuh. Dari pertama beli itu sangat galak sekali teman-teman. Pernah sih agak sedikit jinak, nggak dihandle lagi, ya galak lagi. Tapi kalau si ini nih, dia sangat lucu dan sangat jinak sekali teman-teman. Walaupun memang agak sedikit nggak bisa diam sekarang, tapi masih friendly lah seginilah. Bisa kayaknya ini untuk dibuat main-main seperti loncat-loncatan, terus juga bonding-bondingan. Bisa sih kalau lihat karakter kayak gini. Dan dari segi badan pun aneh. Yang putih itu dia selalu kecil. Entah mungkin turunan atau seperti apa, saya pun kurang paham. Karena memang kayaknya kecil deh itu induknya. Turunan kayaknya induk-induknya sepertinya dia kecil teman-teman. Kalau yang ini gede tuh, gede banget. Kalau umur sih kayaknya nggak beda jauh loh.
Waktu saya beli itu ini labelnya sekitar 4,5 bulanan atau 5 bulan. Dan itu sekitar 3 bulanan karena hanya beda selisih 2 bulan aja. Ini kayak baby terus tuh. Tuh, lihat ya, saya balik dekatkan. Tuh, dia masih basah dan kecil nih. Perbandingan susah kalau digituin. Nah, ini perbandingannya tuh. Beda jauh kan? Yang ini udah kayak bener kayak indukan. Ini nggak obes sih, ini cuma gede aja badannya. Loh, padahal si kepalanya ini belum betul-betul begitu botak banget sih. Baru mau botak aja. Kalau jantan kan biasanya dia botak kalau udah tua ya. Kalau ini belum teman-teman. Tapi badannya udah segede ini. Udah segede induk kali ya. Tuh. Biasanya sih saya waktu ngebreed dulu pernah ngebreed. Cuma yang biasa-biasa doang. Segede ini itu udah bisa kawin, udah bisa beranak juga. Betinanya lebih kecil dari ini biasanya udah bisa beranak. Kalau ini sepertinya memang turunan gede ya. Kalau itu kayaknya kecil teman-teman mungkin. Nah kalau ini sih badannya bagus-bagus aja, fine-fine aja teman-teman. Walaupun dia udah dimandikan harusnya kelihatan agak kurus, tapi ini ya lumayan bagus lah untuk badan tuh. Gede malah menurut saya ini dia badannya gede. Oh, dari postur tubuh dia gede banget. Oh keren, kayak obes tapi nggak obes menurut saya ini. Belum obes soalnya dulu punya kawan-kawan yang obes itu pernah dibawa ke sini. Ya gede banget, bulat gitu bulat. Kalau ini kan masih agak memanjang tuh. Kalau ini dia badannya panjang gini nih. Tuh dia badannya panjang dan masih ada ininya masih gede. Tuh. Si sayapnya teman-teman, sayapnya itu masih gede. Kalau yang obes biasanya sayapnya pun udah kayak agak sedikit mengkerut gitu karena kebanyakan lemak teman-teman. Kalau obesitas, kalau ini enggak. Cuman karena turunan gede atau turunan mungkin ya induk bapaknya obes dia. Nurun enggak sih saya pun kurang tahu. Kalau genetik saya paham, kalau maksudnya genetic morph seperti ini nih. Kalau ini kan mozaik. Nah kalau mozaik ini dia akan dominan. Nah, harusnya sih kodominan. Menurut saya si mozaik ini morphnya dia kodominan teman-teman. Kalau dominan itu dia hanya menghasilkan langsung 50-50 tapi dia tidak punya super pom. Misalkan si mozaiknya dia seperti ini. Nah putih di ekor terus putih di bagian sini. Nah paling itu putih-putih kan. Kalau mozaik itu kan ada yang putih polos kan. Ada juga kan teman-teman dibilangnya itu white mozaik. Nah sepertinya si white mozaik itu adalah super pomnya dari si mozaik ini. Kalau di ular contohnya kita banyak sih ular kodominan, apalagi untuk retik ya yang punya super pom banyak. Contohnya ini deh, si platinum. Nah platinum itu kalau di ular kan, kalau di retik platinum kawin sama platinum kita bisa menghasilkan lucky stick atau juga tiger teman-teman. Tiger sama tiger dia bisa menghasilkan super tiger. Nah kemungkinan si mozaik ini entah walaupun di musang atau di sugar glider dia mungkin kodominan teman-teman. Dia memiliki super pom yang berubah jauh dari si basicnya ini. Kalau mozaik kan basicnya gini, ataupun ada yang kayak putihnya banyak banget terus ada hitam-hitamnya sedikit. Nah itu kan biasanya masih dibilang mozaik doang. Kalau yang putih full sih itu kayaknya super pomnya. Menurut saya sih yang putih full itu dia super pom dari mozaik. Nah kalau si putih ini dia resesif teman-teman. Jadi kalau dikawin sama moza mungkin keluarnya hanya moza aja. Kalau moza ini dia langsung nurun karena dominan ya. Tuh. Kalau menurut saya sih bukan dominan, dia kodominan, dia memiliki super pom. Super pomnya yang putih itu tadi super mozaik. Nah, dia udah lumayan kering nih teman-teman tuh. Lihat. Udah kering kan. Nih ekornya sekarang udah sedikit bersih, nggak terlalu kuning. Tadi sebelum dimandiin ini kayak kuning gitu warnanya. Ini pun masih agak kuning sih. Tuh. Kalau mukanya cakep bersih. Tadi saya sikat-sikat sampai perut-perut tuh. Perutnya pun lumayan bersih teman-teman. Nah, dan ini jantan. Itu betinanya. Ini head itu teman-teman. Head Lucy. Kalau head mozaik nggak ada ya. Kalau dominan atau kodominan dia nggak ngehead. Jadi kalau turunan dari si mozaik ini dia normal atau classic grey, ya udah classic grey aja, nggak ada istilah head mozaik ya teman-teman. Nah mungkin ini saya mau main-main dulu nih sama si ini. Videonya segitu dulu aja ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Udah lama nih nggak main-mainan sama si Unyu ini. Ini kasih nama dong teman-teman. Siapa nih namanya kira-kira yang bagus untuk si dia?